Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan dengan NIM 123490031 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pneumatik, yang itu dari tugas praktikum pneumatik dan hidrolik, yaitu tentang membuat apa yang dilakukan saat kita ada di praktikum. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama itu dari praktikum pneumatik ini, yaitu kita modul 1 itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi atau teori praktikum pneumatik modul 1, di sini sedikit ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat tangan kita masih di jalurnya? Mungkin di sini saya bakal menjelaskan mengenai apa yang terjadi jika tangan kita masih ada di jalur silinder pneumatik saat tiba-tiba bergerak. Mungkin di sini sangat berbahaya ya, mungkin bisa dibilang kecelakaan yang sangat fatal ketika tangan kita masih ada di jalur silinder pneumatik yang tiba-tiba itu bakalan ataupun tidak sengaja bergerak begitu. Dan mungkin untuk yang kedua, menurut kalian lebih berbahaya mana, udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Mungkin kalau dari perspektif dari saya, mungkin lebih berbahaya yaitu tegangan listrik PLC yang terbuka, yang dimana kalaupun misal udara bertekanan yang bocor, itu mungkin seperti udara seperti kayak udara uap dari boiler ataupun apa, ketika bocor mungkin itu untuk persentase berbahaya ataupun itu masih sedikit bisa kita perbaiki. Dan mungkin untuk tegangan listrik PLC yang terbuka ini, mungkin menurut saya itu emang benar-benar sangat berbahaya, karena di situ adanya tegangan listrik yang benar-benar tegangan yang sangat tinggi. Dan apabila dari salah satu pekerja ataupun karyawan di salah satu perusahaan tidak mengetahui, mungkin di situ bakal terjadi kecelakaan yang sangat berbahaya atau sangat berbahaya bagi pekerja atau karyawan sekitar di situ. Dan mungkin yang ketiga yaitu pernah nggak dengar kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih? Mungkin untuk sejauh ini dari saya sendiri selama ini mungkin saya belum pernah mendengar ya, entah itu emang di suatu daerah ataupun di suatu tempat pasti ada, cuman untuk sejauh ini saya untuk mendengar kompresor meledak karena tekanan berlebihan itu saya benar-benar tidak tahu menahu ataupun emang kurang tahu gitu. Dan selanjutnya itu nomor 4, kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan, mahasiswa atau kampus? Mungkin kalau dari saya sendiri, dari pertanyaan yang nomor 4 ini mungkin cukup simpel ya untuk menjawabnya. Kalaupun dari universitas atau dari kampus itu tidak ada K3 di dalam suatu laboratorium, mungkin yang akan benar-benar rugi yang pertama khususnya pasti mahasiswa, dan yang kedua pasti kampus. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita melakukan uji coba lab ataupun alat yang ada di laboratorium dengan persentase kecelakaan yang berbahayanya sangat tinggi, itu mungkin kalaupun tidak ada K3 dalam lab itu, mahasiswa bakal benar-benar sangat rugi. Karena yang pertama dari segi keselamatan kesehatan dari mahasiswa bakal terancam karena dengan adanya kecelakaan yang sangat-sangat fatal gitu. Dan yang kedua mungkin yang bakal yang kedua yang merasa sangat rugi itu
dari pihak kampus, karena di sini pasti dengan terjadinya peristiwa kecelakaan di dalam lab karena tidak adanya K3 di dalam suatu kampus, pasti nanti dari nama kampus bakal tercemar, pasti bakal banyak mungkin dari netizen ataupun dari dosen-dosen dari universitas lain atau dari mana, pasti bakal menotis tuh, kenapa mempertanyakan kenapa di suatu kampus tidak ada K3 gitu mungkin. Dan mungkin yang terakhir, bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab. Mungkin dari pertanyaan yang kelima ini kita sebenarnya dasar kita ya dari sebelum masuk di lab itu, mungkin untuk cara yang paling sederhana untuk kita mengurangi resiko di dalam lab itu, yang pertama kita pasti membaca tata tertib sebelum memasuki di lab. Nah, yang kemudian kita mematuhi atau memakai peraturan yang sudah ditentukan oleh lab MD, contohnya K3 gitu. Dan mungkin yang terakhir, untuk meminimalisir pekerjaan atau kegiatan di dalam lab yang emang menimbulkan resiko kecelakaan yang sangat besar gitu. Ini berikut adalah dari 5 pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam teori. Kita langsung saja masuk ke dalam teori modul 1. Di sini itu ada latar belakang. Nah, untuk dalam laboratorium Rekinsa ini mungkin berisi ada berbagai banyak alat ya. Yang pertama mungkin seperti alat listrik, mekanik, dan mungkin dari kesemuanya itu mempunyai potensi yang sangat bahaya itu. Tanpa K3 resiko kecelakaan itu bisa terjadi, seperti tangan terjepit silinder, sengatan listrik dari PLC, kemudian selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting, dan yang terakhir mungkin gangguan pendengaran dari suara kompresor. Nah, K3 ini juga sebenarnya menjamin keselamatan mahasiswa. Nah, nggak cuma hanya mahasiswa, tetapi juga keselamatan dari aspek saat praktikum. Dengan adanya K3 ini, alat itu tetap awet, terus laboratorium juga pasti terjaga, dan untuk proses belajar mengajar itu berjalan sesuai dengan kemauan kita dan lancar gitu. Mungkin kita lanjut ke tujuan penerapan K3. Nah, di sini untuk tujuan penerapan K3 itu terbagi menjadi, atau di sini ada 6 macam. Di sini ada 6 macam. Yang mungkin yang pertama yaitu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Nah, di sini sebenarnya tujuan yang paling penting ya, untuk melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Karena di sini tujuan dari K3 itu pasti yang pertama yaitu kita menjaga kesehatan orang lain ataupun dari diri kita sendiri gitu. Dan yang kedua yaitu mencegah kerusakan alat. Nah, mungkin untuk mencegah kerusakan alat itu contohnya seperti alat-alat di lab tuh kayak seperti silinder, PLC, kompresor, selang, dan katup itu. Karena di sini yang pertama tadi tujuan yang pertama itu kita untuk melindungi atau ya melindungi keselamatan dari diri kita ataupun orang lain. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan alat. Karena kalaupun nanti pun ada suatu alat yang rusak, itu bakal benar-benar bakal terhambat untuk mahasiswa untuk mungkin untuk kedepannya belajar lagi mengenai alat-alat yang ada di lab gitu. Dan yang ketiga tujuan penerapan ketiga itu yaitu menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Nah, mungkin bagus juga untuk tujuannya ini karena dari bangku kuliah ataupun dari awal kita masuk kuliah kita udah diajarkan tuh untuk menumbuhkan rasa kita disiplin,
budaya kerja aman sejak di bangku kuliah, karena nanti ketika kita sudah masuk ke dunia kerja atau di dunia industri, kita menerapkan K3 ini, yang apa yang kita pelajari yang di dalam kuliah kita terapkan ke dalam dunia kerja gitu. Yang keempat yaitu mungkin memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi belajar, mahasiswa fokus ke materi bukan khawatir bahaya. Nah, di sini perlu kita notice ya, benar juga untuk meningkatkan efisiensi belajar, karena kalaupun K3 ini memang benar-benar tidak ada, kita dari segi belajar atau fokus ke materi itu kita tidak ada, ataupun benar-benar dari mahasiswa itu tidak fokus walaupun memang kita tidak ada K3. Tetapi di sini tujuannya untuk K3 itu tercantum juga di poin kelima, yaitu untuk meningkatkan efisiensi belajar agar mahasiswa itu lebih fokus, lebih efisien, jadi lebih ngerti untuk lebih mengerti untuk menangkap materi gitu. Jadi rasa khawatir itu tidak ada gitu. Mungkin poin yang terakhir itu untuk membiasakan standar industri. Nah, karena mungkin di dunia kerja itu kayak penerapan K3 itu semacam wajib ya, karena kayak seperti ISO 45001, SMK 3, OSHA gitu. Selanjutnya di sini yaitu peringatan bahaya. Nah, di sini terbagi menjadi ada 4 ya untuk peringatan bahaya, yaitu ada silinder, PLC, kompresor, dan APD. Nah, mungkin yang bakal saya bahas yang pertama yaitu silinder. Nah, silinder ini terbagi menjadi empat bidang nih. Yang pertama mungkin resiko terjepitnya saat piston bergerak. Yang kedua itu pergerakan mendadak atau lebih bisa dibilang tuh bisa melukai tangan dan kaki. Lalu kebocoran udara. Nah, yang dimaksud kebocoran udara tuh mungkin contohnya seperti di dalam ruangan tuh suara menjadi bising atau dorongan tiba-tiba begitu teman. Dan yang terakhir tuh salah program dari PLC. Nah, di sini kita perlu untuk meneliti lagi atau ngecek lagi dari salah program PLC, karena di sini kalaupun memang benar-benar dari program PLC itu benar-benar salah, nanti dari silinder itu nanti akan bergerak tak terkendali secara otomatis begitu. Mungkin lanjut ke peringatan bahaya PLC. Di sini terbagi menjadi 4, ada 4 peringatan bahaya. Mungkin yang pertama seperti sengatan listrik tuh dari power supply dengan daya yang sangat tinggi. Lalu salah wiring. Nah, salah wiring itu mungkin bisa dibilang seperti konsleting atau kerusakan modul gitu teman-teman. Jadi di sini kita kalaupun misal ada konsleting di suatu PLC atau kerusakan modul, itu kita harus benar-benar untuk menjaga jarak atau untuk jauh-jauh dari area sekitar begitu. Yang selanjutnya yaitu di sini program salah. Karena kalau program salah ini dari aktuator itu bakal bergerak tidak sesuai dengan otomatis gitu. Nah, kemudian di sini kabel berantakan. Nah, kenapa kabel berantakan itu masuk ke dalam peringatan bahaya? Karena di sini takutnya ketika kita jalan ataupun ketika mahasiswa itu jalan dengan fokus ke depan ataupun buru-buru, itu nanti takutnya tuh kayak tersandung terus putus, muncullah itu tadi korsleting atau dari kabel PLC itu terbuka, tersengat listrik gitu teman. Nah, ketiga yaitu kompresor. Di sini di kompresor ada peringatan bahaya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada udara bertekanan tinggi, yaitu seperti contoh selang lepas bisa mencambuk. Setelah itu kebisingan seperti kayak resiko gangguan pendengaran, habis itu overheating, minyak atau oli bocor. Dan yang terakhir itu APD. Di sini terbagi menjadi 4 peringatan bahaya ya.
Untuk safety glass itu melindungi mata dari serpihan kebocoran udara. Di sini APD ini wajib ya kita pakai di dalam lab ataupun di dunia kerja. Yang pertama itu buat safety glass, safety sauce, air plug, habis itu sarung tangan kerja gitu. Tujuannya ya seperti itu. Mungkin untuk safety glass itu kita untuk melindungi mata dari serpihan atau kebocoran udara gitu. Habis itu untuk safety sauce kita mungkin untuk melindungi kaki dari alat jatuh atau tabrakan gitu ya. Dan yang ketiga ada air plug, itu seperti kayak kita meredam suara kompresor yang kayak suara bisingan gitu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu sarung tangan kerja, itu untuk melindungi tangan dari goresan ringan ataupun dari sengatan listrik yang mempunyai daya listrik yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya di sini aturan umumnya di sini terbagi menjadi aturan umum untuk K3 ataupun dalam lab terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin Asprak. Nah, kemudian cek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup. Lalu jangan memegang piston saat silinder bergerak. Kemudian pastikan selang dan fitting terpasang kuat. Selanjutnya program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum running test. Kemudian sebelum mencoba pneumatik dihidupkan kompresor sekitar 5 menit kemudian dimatikan. Lalu saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6. Setelah praktikum itu matikan PLC, kompresor dan rapikan lab. Mungkin kesimpulan dari aturan umum ketika kita memakai alat lab ataupun kita memasuki lab ya seperti intinya kita harus mematuhi aturan umum ini lah, karena di sini juga termasuk masuk ke K3 dalam lab gitu. Karena kalaupun kita tidak mematuhi, takutnya nanti terjadi kecelakaan yang sangat berbahaya yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bakal bahas itu tentang SOP praktikum. Nah, jadi di sini sebelum praktikum, saat praktikum, setelah praktikum, di sini kita ada praktikumnya. Mungkin untuk sebelum praktikum itu kita harus mengecek kondisi dulu, kondisi selang, fitting, kabel PLC. Lalu kemudian kita pastikan dulu sebelum kita hidupkan oli dan kondisi kompresor serta PLC ini bisa digunakan atau tidak. Kalaupun memang tidak memungkinkan atau tidak bisa dipakai, itu nanti kita bisa konfirmasi ke Asprak dan kita bisa pakai alat lain atau kompresor lain gitu. Kemudian saat praktikum, nah untuk saat praktikum itu kalau bisa kita harus jaga jarak dari silinder saat tes gitu. Kemudian jangan sentuh aktuator atau silinder yang sedang bergerak. Nah, lalu awasi kita selalu awasilah manometer dan indikator PLC itu supaya jadi kita tahu peringatan bahaya untuk manometer atau indikator PLC-nya gimana. Nanti kita bisa konfirmasi dari Asprak, nah nanti kita bisa ikutin arahan dari Asprak gitu. Nah, mungkin untuk SOP setelah praktikum seperti biasa kita pasti mematikan PLC, lalu kita buang sisa tegangan udara, lalu kita rapikan kabel dan selang. Kita di sini nggak cuma ngerapihin kabel sama selang doang, tetapi ya kita rapin alat-alat ya sisa lainnya gitu. Lalu kita rapikan kursi tempat duduk kita. Nah, selanjutnya kita mengenai tanggap darurat. Nah, untuk melalui tanggap darurat ini mungkin dari seperti kebocoran udara itu, kita langkah pertama darurat itu yang pertama itu kita matikan dulu kompresor. Nah, lalu setelah kompresor itu sudah benar-benar mati, baru kita buka katup pembuangannya dulu, buka katup pembuangan. Karena kalaupun kita ngebuka katup pembuangan dulu tetapi untuk kompresor masih hidup, itu sama aja kita menambah kebocoran udara itu terus gitu kan. Kalau kita matikan kompresor itu kan otomatis kayak udara itu kan udah tertutup atau mati gitu. Lalu sengatan listrik tuh matikan dulu. Kalau kita ada sengatan listrik, kita matikan powernya, kita langsung matikan dari power, lalu gunakan P3K.
Kemudian kompresor overthink berbunyi aneh itu kita langsung hentikan praktikum atau evakuasi ruangan. Nah, yang terakhir itu gunakan APAR bila terjadi kebakaran. Mungkin untuk APAR ini di setiap laboratorium pasti ada ya teman-teman, nggak mungkin nggak ada, karena itu juga buat mengantisipasi terjadinya kebakaran ataupun ledakan yang ada di dalam suatu ruangan laboratorium gitu. Nah, di sini mungkin kesimpulannya aja ya. Kesimpulan dari PLC dan pneumatik. Mungkin kalau dari menurut saya sih mungkin lebih utamakan keselamatan ya teman-teman, dan ikutilah aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama, karena itu juga buat kesehatan kita, buat kesehatan orang lain juga gitu. Kalaupun emang kita teledor, kesehatan kita juga bakal terancam dan kesehatan orang lain juga bakal terancam gitu. Makanya kita ayo bersama-sama buat kita patuhi tata tertib, patuhi SOP praktikum, kita harus ngerti tentang K3 lab itu karena tujuannya buat diri kita juga, buat mungkin buat teman-teman yang lain juga, buat mahasiswa lainnya, dan mungkin buat alat-alat lab juga gitu, agar kita seperti belajar ataupun kita sedang praktikum, kita benar-benar fokus bisa menangkap ilmunya dengan cepat dan kita tidak punya pikiran kecelakaan yang sangat berbahaya ataupun sangat fatal gitu. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai modul 1 ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Saya akhiri saja. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.